Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Bagian terakhir dari bab tentang mimpi. Hadis dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, ia menceritakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis tidak berhasil menemukan data ini sahabat ini siapa. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beres sholat subuh, beres wirid, sahabat juga kan kadang masih ada. Kata Nabi, man ro'a minkum lailah, siapa yang tadi mimpi sok cenah ceritakan, a'burha, aku akan takbirkan. Ya. Di antaranya pernah sebagaimana yang pernah kita tulis dalam buletin At-Taubah, mimpi menyeramkan Abdullah bin Umar ya, yang dibawa oleh dua malaikat dimasukkan ke dalam sumur api, tapi kemudian keburu diselamatkan oleh malaikat yang lain ya. Kata Nabi SAW, ya itu teh pertanda Abdullah teh orang soleh, cuma tara sholat penting cenah gitu, tara sholat malam. Sare di masjid tapi tara sholat tahajud. Nah ini sahabat ini kemudian datang, jadi masih sama ya. Jadi Rasul sering begitu. Maka kata Ibnu Umar, orang-orang memberitahukan mimpinya termasuk beliau. Nah di sini juga disebutkan, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aral laila fil manam. Tadi malam aku bermimpi ketika tidur, melihat dhullah awan, tantifus samna wal asal, yang meneteskan as-saman, samin teh minyak atau mentega, kan mentega teh minyak, tuh susu kering, wal asal dan madu. Tantifu itu menetesnya, menetes celak ya, sedikit. Kalau orang Sunda nyebutnya cuk celak ya, hujan duka bahasa Indonesiana naon mun hujan kitu naon penuh Indonesia mah aya gerimis, cuk celak, hujan gebret. Nggak ada bahasa Indonesianya. Fa'aron nas, lalu aku melihat orang-orang yatakaffafun itu begini ya, dari kaf itu kan telapak tangan atau begini ya, tapi kalau ke atas begini, minha, dari tetesan mentega dan madu itu, biaidihim, dengan tangan mereka ya. Hujan madu ya, dari awan. Fal mustakthir wal mustaqil, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Kumawe juga sawernya, baheula usum sawer keur budak teu meunang kuduna. Tapi da budak maka babawakeun, wah aya nu pinter silih-siku katanya nyiku urang menang duit loba. Ada yang dapatnya sedikit. Wa ara sababan wasilan, lalu aku melihat ada tali yang menghubungkan, yang menyampaikan
wasil minas sama ilal ard, dari langit ke bumi. Jadi dari balik awan itu kemudian ada tali turun ke bumi. Fa'araka akhadta bihi fa'alauta, lalu aku melihat Anda menarik tali itu dan kemudian Anda naik ke atas. Ya, gitu tah, memanjat. Tsumma akhadha bihi rajulun min ba'dika fa'ala, kemudian ada orang lain yang juga memegang tali tersebut sesudah Anda. Fa'ala di dia mah fa tuluy ala nya lain fa'ala maka ala itu dia naik. Tsumma akhadha bihi rajulun akhar fa'ala, kemudian ada lelaki yang kedua yang juga memegang tali itu, kemudian dia naik. Tsumma akhadha bihi rajulun akhar, kemudian ada lelaki yang ketiga yang memegang tali itu. Fanqata bihi, tapi pas dipakai memanjate pegat, putus talinya. Tsumma wusila lahu, tapi kemudian dia sambungkan. Fa'ala, lalu kemudian dia pun berhasil naik. Tahu saya cenah sakitu da mengopatan anu naikna ya cuma 4 orang. Qala Abu Bakr radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wallahi, demi Allah, bi abi sebagaimana sudah sering dijelaskan, ini ungkapan siap menebus dengan ayahku demi engkau ya, dan itu boleh, bukan berarti tidak berbakti kepada orang tua, tapi kan di hadisnya juga memang Rasul itu harus lebih dicintai daripada orang tua sendiri ya, daripada anak, daripada orang tua sendiri. Wallahi, demi Allah, la tada'anni, biarkanlah aku, fala a'burannaha, aku akan mentakbirkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditutup sangajan rum. U'burha, silakan takbirkan. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar kemudian menjelaskan, amma dhullah, adapun awan, fa dhullatul Islam, itu adalah simbol dari Islam. Wa ammal ladzi yantifu minas samni wal asal, adapun yang menetes ya cukcelak dari samin dan madu, fal Qur'an halawatuhu walinuhu, itu adalah Al-Qur'an, manisnya dan kelembutannya. Mentega itu lembutnya, manisnya adalah madu. Wa amma ma yatakaffafun nas min dzalik, adapun orang-orang yang kemudian menyodorkan tangannya untuk menerima madu dan samin tersebut, fal mustakthiru minal Qur'an wal mustaqillu minha, berarti itu adalah orang yang banyak hafal Quran, banyak ilmu Al-Quran, dan ada orang yang sedikit. Wa masababul wasil minas sama ilal ard, adapun tali yang memanjang dari langit ke bumi, fal haqqul ladzi anta alaih, itu adalah al-haq yang Anda bawa. Ta'khudhu bihi, Anda kemudian memegangnya. Fayu'alikallahu bih, lalu Allah menjadikan Anda tinggi, terhormat. Ya, sama dengan hadis-hadis Nabi SAW bahwa innallaha la yarfa'u bihadza aqwaman wa yad'u bih,
Sungguh Allah mengangkat derajat dengan Al-Qur'an beberapa orang wa yadau bih dan merendahkannya. Ya, ini yang sering saya sampaikan dulu ke mahasiswa. Naik status derajat lain ku sarjana, tapi ku Al-Qur'an keur naon sarjana juz amma wae gitu belul gitu. Mending bapak-bapak nu teu sarjana tapi Quran hafal. Nu lieur mah sarjana lain Quran teu hafal. Ya maksudnya jadi ahli Quran ya, tukang baca, kalaupun belum mampu hafal belajar mengkaji. Itu standar kemuliaan itu di sana, karena orang yang ahli Quran dia pasti semangat untuk menyimak Quran, untuk membaca Quran dan mengamalkan Quran. Dan nanti kan kelihatan kalau orang akhlaknya sudah Al-Quran mulia, ya. Dagangnya sesuai Quran, bukan ibadahnya saja, rumah tangganya sudah sesuai Quran mulia. Tapi kalau orang rumah tangganya, dagangnya, ya, kehidupan politiknya jauh dari nilai-nilai Quran rendah, ya. Kehidupan sosialnya mengabaikan Al-Quran pasti rendah, ya. Dan itu dijadikan dalil oleh Umar bin Khattab kenapa beliau mengangkat para penasihat khalifahnya itu anak-anak muda, ya, sampai dipertanyakan kenapa cenah ini masih muda, mun ayeuna mah Jokowi mah naon milenial, nya staf khusus presidennya milenial, ya, kenapa cenah masih muda sudah dijadikan staf khusus presiden? Umar bin Khattab baca hadis Nabi itu, ini karena anak muda tapi sudah hafal, sudah faham Quran, layak untuk jadi penasihatnya. Di urang mah bahkan ya belum dosen, apakah standarnya itu? Henteu. Loba dosen nu raruksaknya, henteu loba atulah aya bisi ngagogorek. Bahkan standar keulamaan pun punten MUI misalkan, MUI kecamatan, MUI kota, apakah standarnya Quran? Walau alam, ya, yang saya tahu standarnya kedekatan aja. Di Muhammadiyah sakitu, di Persis sakitu, di NU sakitu, jatah-jatah, ya. Dan walau alam apakah di Persis di NU-nya diseleksi Al-Qur'annya, setahu saya belum maksimal, ya. Atau standar mubalignya diurang. Alhamdulillah kalau punten di cabang kita, saya pribadi yang suka cerewet, ya. Kunaon eta dijadikeun mubalig id? Ya cenah terkenal na Facebook. Teu lain kitu standarna Quran aku mah. Ya tapi kadang beda, ya, di kita itu nu penting mah katingali terkenalna keun bae Qur'anna teu apal oge itu salah itu, ya. Makanya kita menjadwal di At-Taubah ini khotib Jumat tidak dari luar, tapi orang-orang kita yang saya tahu minimal standar Qur'annya sudah bagus meskipun anak-anak muda. Nah cenah teu usah-usah di luar, sanyahoana da khutbah Jumat mah kitu-kitu keneh lah, nitah nu bener nyerek nu salah. Nu penting mah ngaji Quran. Ini mah puntennya pengakuan Ustaz Irfan Susilo ketika muskercap kemarin kan beliau hadir mengantar istrinya kan Persisri, tapi hadir di Muscap Persis di muskercap. Kata beliau kuana cenah diajengkeun di PD, jadi cenah program standar Al-Quran buat mubalig. Prototipena cenah teu jauh bakal Ciparai, ya. Kenapa? Ya ini sudah berjalan bahkan melalui pesantren cenah mubaligna ararapal Ustaz Irfan Susilo barudak diurang, nya mubalik diurang, apalagi anak-anak mudanya udah bagus-bagus Qurannya, udah cerewet, ya. Dari angkatan kita ke bawah itu betul-betul selektif, ya. Pokoknya mah nu goreng keneh ngaji Quran geus dipoyokan gitu diheureuy, dibuli. Jadi ya pengakuan dari beliau minimalnya, najan misalkan belum ada pengakuan dari ulama yang punya sanad Al-Quran, gitu. Minimalnya
Ya, ini untuk jadi barometer bagi kita, ukuran mubalik, ukuran guru, tuh lihat Qur'annya, ya. Termasuk kami merekrut baik di kutab, baik di pesantren, ya. Cenah ieu guru matematika, guru bahasa Inggris, ya. Pandi dia mah guru bahasa Inggris oge ngawuruk Quran atuh sadudi jeung istrina teh. Jadi kayalah sok hafalkeun Quran tara, sok ngaji Quran tara, itu jadikan standar, ya. Ukuran kemuliaan seseorang dapat berhak dimuliakan dengan status sosial tertentu, itu standarnya harus Al-Quran. Kemudian tsumma ya'khudhu bi rajulun akhar faya'lu bi, kemudian ada orang lain yang memegang tali itu, dia pun kemudian naik. Tsumma ya'khudhu bihi rajulun akhar fayanqati'u bi, kemudian ada lelaki lain yang ketiga yang ketiga ya, kemudian terputus. Tsumma yusallu lahu faya'lu bi, kemudian disambungkan tapi dia pun kemudian naik, terangkat dan terhormat. Fa akhbirni ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, beritahukanlah kepadaku wahai Rasulullah dengan tebusan ayahku dan ibuku untuk engkau. Asabtu am akhtatu, apakah saya benar atau saya salah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabta ba'dan wa akhtata ba'dan, kamu benar sebagian dan kamu keliru sebagian. Qala fa wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, la tuhadditsanni malladzi akhtatu, tolong beritahukan kepadaku apa yang aku salah. Qala, kata Nabi, la taqsim, tidak usah sumpah. Dan Nabi tidak menjelaskan, ya, di mana salah Abu Bakar. Hadis ini menjadi dalil sekelas Abu Bakar saja, orang yang standar solihnya kedua di bawah Nabi, moal aya nu leuwih soleh ti Abu Bakar, Umar wae ge, ya. Umar saja, Utsman gak berani, ya, melebihi Abu Bakar. Sepakat semua sahabat Abu Bakar itu orang yang paling solih kedua sesudah Nabi, ya. Dan Nabi sendiri yang mengatakan itu. Salah satu cirinya apa? Kata Nabi, ketika orang lain meragukanku, hanya Abu Bakar yang mempercayaiku. Tentunya selain istrinya, ya, ahli da budake nih, hanya Abu Bakar yang gak ada pertimbangan, lebih langsung percaya, langsung iman. Orang lain masih nyerang Nabi, masih moyok Nabi, Abu Bakar sudah membela. Nah, itu Abu Bakar, sekelas Abu Bakar pun salah dalam menakbirkan mimpi. Jadi ini jadi dalil pertama, boleh kita menakbirkan mimpi, tapi yang kedua jangan memastikan. Abu Bakar saja, nu soleh sekelas Abu Bakar ada salahnya, ya. Dan Nabi SAW tidak menjelaskan salahnya. Ini juga jadi dalil bahwa mimpi itu tidak wajib diketahui apa takbirnya. Keun bahayana. Dakege apa yang sudah terjadi dalam takdir itu tidak terpengaruh mimpi. Terjadi ya terjadilah, kun fayakun. Sampai akhir hayat kita sudah ada takdirnya, ya. Likulli ajalin kitab, ya, semuanya sudah ada dalam kitabnya. Jadi nggak usah kemudian jadi stres mikiran ngimpi, ya udah aja jalani kehidupan nyata, ya. Meskipun boleh, ya, kalau kita, tapi catatannya mimpi yang baik. Kalau mimpi yang baik kita ceritakan pada kawan, minta pendapat, hanya sebagai pertimbangan saja, bukan sebagai rujukan satu-satunya. Ini yang menyebabkan para ulama tidak memasukkan kategori mimpi dalam Maqsadul Ahkam. Maqsadul Ahkam 4 we. Quran, sunnah, ijma, qiyas, ya. Mimpi
dan lain-lainnya itu tidak masuk kategori sumber hukum, ya. Tidak jadi rujukan untuk hukum, untuk kehidupan kita. Ya kalau hanya sekedar inspirasi boleh. Cuma memang para ulama kemudian meneliti, tapi lagi-lagi kita nggak bisa memastikan ini salahnya mana, ya. Kalau kita bandingkan dengan hadis yang lain yang nanti sudah, ini kan bab fadilah sahabat. Cuma saya semalam dan tadi subuh belum sempat buka laptop, cari searchingnya di kitab HP, kurang bagus search engine-nya. Kalau di laptop mah bisa, ya, bisa berbagai cara. Dulu ketika saya zaman ngajar kutubut sittah di Staipi Garut, itu di hadis-hadis fadilah sahabat khususnya tentang khilafah, tentang imarah, ya. Nabi sendiri yang menjelaskan bahwa ada tali lalu aku naik, kemudian Abu Bakar naik, kemudian Umar memegang tali itu naik, kemudian Utsman memegang tali itu, tapi kemudian pegat, putus, sambung dia naik. Hop, begitu. Jadi kemungkinan besar salahnya Abu Bakar itu memahami tali itu hanya sebatas kebenaran. Kalau dipahami kebenaran berarti cuma 4 yang benar, yang lainnya tidak, gitu. 4 yang benar, yang mulia, yang lainnya tidak, ya. Tapi kalau dipahami khilafah, nah itu pas, ya. Jadi Nabi sesudah Nabi, Abu Bakar sesudah Abu Bakar, Umar sesudah Umar, Utsman. Tapi Utsman itu pegatulah. Kenapa? Ya karena memang kita tahu bagaimana situasi politik di zaman Utsman, sampai Utsman dibunuh. Ya, saya sudah sering ceritakan di kajian online, meski mungkin di sini belum karena engkenya bab Utsman bin Affan itu. Can aya tuh di Indonesia oke presiden dibunuh. Presiden yang dikepung di istananya, nggak bisa minum, nggak bisa sholat ke masjid. Soeharto ketika dikepung, ya dari jalan Soeharto dan dikepung nama DPR, tetap masih bisa ke masjid, masih bisa minum. Utsman bin Affan mah nggak boleh ke masjid, nggak bisa ke masjid, nggak bisa minum dari mata air yang sumurnya itu Utsman sendiri yang punya, ya. Yang masjid itu Utsman sendiri yang merenovasinya sejak zaman Nabi sampai kemudian dibunuh, ya. Tapi bukan berarti kemudian Utsman rendah, tidak, tetap saja beliau terhormat, tidak mengurangi keutamaan beliau sebagai sahabat yang mulia. Kemudian hadis terakhir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini orang Arab gunung, ra'aitu fil manam, aku bermimpi ketika tidur, ka'anna ra'si duriba, kepalaku dipenggal, fatadah roja, kemudian menggelinding, fastadattu ala atharihi, aku pun kemudian mengejarnya dengan capeknya, istadda, capek cenah muter tarik, ya. Aya sirah muter tarik bantegar timun bal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Arabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Arab gunung itu, la tuhadditsin nas bitala'u bisyaitan bika fi manamik, jangan beritahukan orang lain dengan permainan setan kepadamu dalam tidurmu, ya. Wa qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, aku kemudian mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, khutbah, dikhutbahkeun tadi pertanyaan tadi itu. La yuhadditsanna ahadukum bitala'u bisyaitani bi fi manami,
Jangan salah seorang di antara kamu memberitahukan kepada orang lain permainan setan kepadanya dalam tidurnya. Ini sudah kita bahas kan di hadis sebelumnya. Kalau kita mimpi buruk itu dari setan dan jangan kasih tahu orang lain. Kalau kita mimpi yang baik itu dari Allah, boleh beritahu, tapi orang-orang yang dipercaya ya. Ya dipercaya itu dipercaya ilmunya, dipercaya kejujurannya, ya keahliannya. Ya, hari itu mah bebeja misalkan ke babaturan yang belum tahu ilmu, oh syok, kayak menafsirkan yang lain-lain ya. Jadi kalau itu mimpi buruknya atuh ai kepala dipenggal ngagelinding mah mimpi buruk. Tong dibeja-beja repeh we. Lakukan seperti yang kemarin ya. Cuh 3 kali ke sebelah kiri, kemudian ta'awudz dari setan, kemudian wudu, kemudian sholat ya. Bisa diamalkan salah satunya karena hadisnya 4-4-nya di beda waktu ya. Bisa semuanya diamalkan. Sholat mimpi buruk teh sok sholat tahajud ke ngarah kapopohokeun ya. Sekian bab mimpi, mudah-mudahan jelas bagi kita semua bahwa mimpi itu intinya bukan rujukan, tapi boleh hanya sebagai inspirasi. Itu pun mimpi yang baiknya. Adapun mimpi yang buruknya kita berlindung kepada Allah dari permainan setan kepada kita dalam tidur kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.